Kita doa dulu ya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kalau pada petang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, anak-anak-Mu yang ser Tuhan, boleh ibadah di petang hari ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau saja Tuhan ditinggikan, diagungkan dan disenangkan. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, memakai kehidupan mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan sharing ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, memberikan hikmat yang dari surga kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita santai saja. Ya, nggak usah terlalu tegang, santai. Ini kan malam minggu ya, santai ya. Ya, sebelum saya sharing, saya mau berbagi pengalaman dulu ya. Dulu waktu masih SD dari kelas 1 sampai kelas 6, saya itu punya teman ya. Kalau sekarang dibilang apa? Bestie ya. Sekarang bahasanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh duduknya tidak pernah pisah. Jadi selalu bersama-sama teman saya itu. Lulus kelas 6, SMP juga begitu. Sama, dari kelas 1 sampai kelas 3. Sama ya, satu orang itu duduknya selalu sama-sama. Nggak pernah pisah. Sampai kuliah juga begitu. Malah ada teman saya bilang begini, kita kuliah lagi yuk S2, tapi nggak mau teman yang lainnya, temannya sama ini aja gitu. Ya, saya rasa kalian juga sama ya, pasti ada bestie ya, masing-masing punya teman-teman dekat ya. Ya, sini saya mau sharing tentang apa? Persahabatan. Ya, ini kan bulan-bulan apa? Bulan kasih sayang ya, Februari ini ya. Bilang tadi saya dengar Carlo, ini kan Valentine ya. Kita nyanyi tentang kasih ya. Tapi kok siapa Carlo? Ya, oke. Saya akan mulai. Tolong Pak Hendro, slide-nya Pak Hendro. Jadi nanti ada 2 sesi ya. Yang sesi pertama saya membahasnya tentang persahabatan. Nanti sesi yang kedua sama Miss Shirley ya, tentang pacaran ya topiknya. Persahabatan sejati. Apa persahabatan sejati itu? Ada yang bisa jawab, Carlo? Kamu kan punya bestie. Apa iki persahabatan sejati? Persahabatan sejati itu gimana ya? Nggak bisa diungkapkan. Itu baru persahabatan sejati. Evan? Oke. Kesia pasti juga punya sahabat ya. Di sini saya lihat kok berdua terus sama Melanie. Ya, yo, apa itu? Ya, oke. Semua jawabannya betul. Slide berikutnya Pak Hendro. Nah, ini ya yang dibilang persahabatan sejati itu hubungan yang membuat 2 orang atau lebih. Jadi bisa lebih ya. Yang saling berinteraksi dan saling memberikan dukungan dan memiliki kesamaan minat. Kalau nggak ada kesamaan, nggak mungkin akan terjalin satu persahabatan. Ya, kalau nggak sama-sama ada perbedaan, kita kan tidak bisa saling saling ngobrol dengan enak ya, saling bertukar pikiran. Jadi cari yang seusia dan sama-sama memiliki minat yang sama. Itu namanya persahabatan. Itu ada siapa itu? Situ ada Carlo, ada Regan, ada Evan, Pandu ya. Sama Kesia, Densi itu. Slide berikutnya Pak Hendro. Nah, ciri-cirinya apa persahabatan itu? Yang pertama dekat. Dekat di sini dalam arti kenapa sih kok dibilang dekat ya? Kan teman kan juga dekat. Tapi yang namanya teman beda dengan sahabat ya. Kalau sahabat itu cirinya itu kedekatannya itu karena apa? Kita memiliki keberlangsungan individu itu ya. Sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan orang lain. Karena kita dibilang makhluk sosial.
Jadi banyak hubungan kita, tapi pasti ada satu sahabat, satu teman yang cocok, ya. Kalau sudah cocok, ya sama-sama memiliki kesamaan minat, nah lambat laun kan akhirnya semakin dekat, bahkan semakin intim. Kenapa dibilang intim? Apa kok semakin intim? Sudah dekat, intim, menghilangkan rasa kesepian. Kalau intim itu, teman tuh belum tentu ya hadir setiap saat. Tapi kalau sahabat itu, ya namanya bestie seperti Carlo sama Isel. Nah, ya kan sebenarnya kan intim dua orang ini ya. Di mana ada Carlo, di situ pasti ada Isel. Ya, ya itu kan, dibilang kan, dia merasa kesepian, yaitu dibilang intim. Ya, yang ketiga cirinya sukarela. Sukarela, Carlo suka membantu Isel. Pandu suka membantu Regan. Terus selalu menyempatkan waktu. Yang namanya sahabat itu waktu untuk membantu. Kalau tidak menyempatkan waktu itu namanya bukan sahabat, bukan bestie. Ya kan? Kalau ditelepon cek angele, telepon wong iki yo. Jari ini sahabat, tapi kok ditelepon nggak iso. Ya kan? Berarti itu bukan bestie kalau dihubungi nggak bisa. Tidak menyempatkan waktu. Slide berikutnya Pak Hendro. Ada kualitasnya ya. Sahabat itu punya kualitas. Dalam arti memberikan dukungan atau kepedulian. Maksudnya apa di sini memberikan dukungan atau kepedulian? Ada yang bisa jawab? Tak kasih coklat nanti bisa jawab. Memberikan dukungan atau kepedulian. Rekan. Terus? Wah. Oke, catat Regan ya, nanti dapat coklat. Jadi memberikan dukungan atau kepedulian itu dapat diandalkan yang namanya sahabat itu ya. Adanya rasa aman. Aku kalau sama Carlo kok aman ya perasaanku ya. Sama Regan kok juga aman, tapi kalau sama yang di sana itu kok rasanya gak ada kenyamanan ya, gak aman rasanya. Ya itu memberikan dukungan, peduli, ada perhatian ya tadi Regan bilang ya. Ada perhatian, kita kalau mau diperhatikan, kita juga harus memperhatikan. Jadi ada timbal balik. Ya, itu namanya feedback. 100 buat Regan. Catat ya Densi, Regan dapat coklat nanti. Terus yang kedua, ada bantuan. Tadi udah disinggung ya. Bantuan apa? Bantuan dalam hal sini tolong menolong. Ya, tolong menolong. Enggak mungkin yang namanya sahabat itu kalau sahabatnya itu ada kesulitan tidak mau membantu, tidak mau menolong. Itu namanya bukan sahabat, itu namanya musuh. Terus berusaha untuk membantu satu sama lain. Enggak mungkin kalau enggak ada tadi feedback tadi. Yang satu mau dibantu, sementara nanti kalau yang temannya satu itu menghadapi masalah, aku enggak mau bantu untuk apa. Ya, jadi maksudnya ada keterikatan, saling bantu membantu. Yang ketiga, pemecahan masalah. Kalau temannya ini ada masalah, pasti sahabatnya ini berusaha ya untuk memberikan solusi. Bukan solusi yang malah menjatuhkan atau malah membuat sahabatnya itu tidak semangat, tapi solusi yang baik. Jangan kita malah jatuh, malah ikut. Ya, ada masalah sahabatku, aku ya melok sedih ya kan. Kalau bisa ya diusahakan semaksimal mungkin memberikan solusi yang menguatkan sahabatnya. Next berikutnya Pak Hendro. Nah, di sini fungsi dari persahabatan. Yang pertama itu stimulasi.
Siapa yang bisa jawab stimulasi contohnya apa? Jeremy mungkin. Apa Jeremy? Ya? Kurang. Evan. Bisa Van? Stimulasi itu apa Van? Regan? Kurang tahu. Stimulasi itu rangsangan, ya. Rangsangan. Seperti kalian di sini kan main musik ya. Seperti Pandu biasanya main drum, terus Evan biasanya main gitar, Regan juga gitar. Jadi kita tuh memberikan kesempatan teman kita untuk mengembangkan potensi, ya. Jadi Pandu nggak hanya di drum saja, tapi suatu saat karena Pandu ini sudah, mainnya sudah bagus ya. Aku mau yang lainnya, mau coba keyboard nanti sekali waktu, ya. Minta sama Kak Rut, saya boleh ya coba main keyboard. Ya, itu namanya. Jadi kita sama-sama saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi. Ya, Jeremy boleh latihan drum, minta diajari sama Pandu. Jadi saling berikan kesempatan, nggak egois ya. Yang namanya sahabat itu kan sama-sama ingin berkembang, maju sama-sama. Ya, saling mensupport. Jadi potensi-potensi yang ada sama kalian itu dikembangkan. Tapi itu pun juga memberikan peluang, kesempatan sama yang lainnya untuk juga mengembangkan potensinya. Itu yang tadi tidak tahu, jadi stimulasi seperti Jeremy ya. Jadi ada rangsangan. Ya. Jadi Jeremy bisa belajar dari kakak-kakak. Mungkin Jeremy pengen main mengoperasionalkan multimedia. Bisa kan belajar sama Kak Daud. Ya, kalau Kak Daud nggak ada ya bisalah dengan Pak Hendro. Boleh. Maksudnya nggak ada ruginya ya kalau kita mau mengembangkan potensi kita. Yang kedua, dukungan fisik. Seperti tadi kehadiran ya. Kok kalau Isel itu nggak hadir kok rasanya kok sepi ya. Jadi kehadiran kita tuh diinginkan, dirindukan sama orang lain. Itu namanya dukungan fisik. Jadi ada ada rasa yang saling mengikat. Gitu. Kalau Carlo nggak ada di sini, nggak rame yo. Jadi sangat dirindukan kehadiran kita itu. Itu namanya dukungan fisik. Sekarang yang ketiga, dukungan ego. Dukungan ego itu memberikan perhatian. Kapan hari Pandu itu kakinya sakit ya habis jatuh. Teman-temannya akan memberikan perhatian. Di WA semua ngecat ke Pandu. Pandu, GWS, Pandu, GWS. Walaupun nggak dijawab ya, nggak dibalas ya. Tapi kita tetap memberikan perhatian sama Pandu ya. Itu namanya dukungan ego. Ya, yang diberikan perhatian juga harus respon. Terima kasih untuk doanya, gitu ya. Jadi kita tidak menyepelekan orang lain ya. Itu namanya sahabat. Sahabat itu kayaknya lebih dari teman-teman yang lainnya ya. Semakin dekat jadi ada perasaan yang sama. Itu namanya dukungan ego. Ya, salah satu itu memberikan perhatian. Kalau yang sakit sekali-sekali tak kunjungi ya. Aku mau ke rumahnya ini karena sakit ya. Terus berapa hari Jeremy kok nggak datang ya? Aku pengen mengunjungi Jeremy. Itu ada perhatian. Sabtu lalu Evan datang, sekarang nggak datang. Kemana Evan ya? Coba tak teleponnya. Itu ya namanya dukungan ego seperti itu. Terus yang berikutnya intimasi. Ada ketulusan. Kalau kita itu ada hubungan dekat sama orang, ya kan? Jangan terpaksa, tulus, ya. Makanya tadi bilang ada kesamaan, keterikatan, tulus ya. Kalau kita itu ada teman yang tulus sama kita kan bisa merasakan ya, oh orang ini ternyata tulus ya. Lihat dari caranya dia memberi, dari caranya dia ngomong, dari caranya dia memperhatikan kok tulus gitu ya. Jadi ada ketulusan. Berikutnya Pak Hendro.
Lah, peran penting sekarang. Sahabat itu punya peran penting ya. Nomor 1, tidak menghakimi. Contohnya apa tidak menghakimi, Regen? Seratus buat Regen. 2 coklatnya Regen. Ya. Jadi tidak menghakimi itu dalam arti tidak mengkritik. Kalau sahabatku iki salah ngomong, aku enggak semakin menyalahkan dia, ya kan? Ngomong baik-baik, tegur dengan empat mata. Jangan mengkritik di depan orang, jangan menyalahkan, ya kan? Itu namanya sahabat. Jadi kalau sahabat kita itu salah, ditegur empat mata, ngomongnya jangan begitu, ya kan? Ya kan? Kalau kita dengar sahabat kita ngomong sama orang tua, dikasih tahu, dikasih nasihat, nggak pernah dengar. Oh, ini kayak loh. Ngomong sahabat ini penolong lo ya. Jangan gitu, Rek. Jangan gitu, Cak. Iku ayo wong tuamu sih, ya kan? Biasa kan begitu toh. Iku orang tuamu, jadi ngomong sama orang tua yang baik. Yang sopan, santun. Itu ya. Jadi sahabat ini menolong, maksudnya biar temannya ini tidak semakin jatuh. Ya kan, tidak semakin dikucilkan. Yang kedua, tidak meninggalkan. Apa Carlo? Tidak meninggalkan Carlo? Hah? Nah, Carlo dapat coklat 1. Tidak meninggalkan itu dalam arti, betul tadi Carlo bilang, susah senang ada di dekat sahabat itu. Kalau ditelepon, aku ono masalah begini, langsung dekat, oke, aku datang, ya kan? Ya kan? Kalau orang itu sedih, ada kesulitan, ada teman untuk curhat, kan lega ya, diungkapkan semua ke temannya. Wis papa, aku tak curhat nang ngono iki. Kan sahabat kau kes percaya. Gampang dihubungi ya. Tidak ditelepon sampai 10 kali nggak diresponi, nggak diangkat. Iki sahabat apa sahabat kok model gini ya. Jadi dalam situasi apapun, suka ada bersama, duka juga ada bersama, menemani sahabatnya. Yang berikutnya, selalu mendengarkan. Kalau sahabatmu cerita itu dengarkan dulu ya. Biasa kalau orang itu ada kesulitan, ada masalah, kan maunya kan cerita dulu ya kan. Jangan langsung di-cut. Dengarkan saja. Itu sudah seneng loh. Sudah puas orang itu kalau dengarkan. Oh, berarti bestiku ini benar-benar perhatian sama aku ya. Kalau dia sudah curhat begini, sudah diungkapkan semua, wes lega, lah baru kita ngomong, saling tukar pikiran. Saling apa lagi? Bisa mencairkan suasana. Yang tadinya suasana nggak enak, suasana tegang, karena ada sahabat ini tadi, bisa cair suasananya, bisa enak, bisa happy. Jadi dengarkan dulu, kalau orang ngomong apa, dengarkan dulu. Wes, puas-puaskan, luapkan emosimu. Kita menjadi pendengar aja, pendengar setia ya. Nah, kalau sudah semuanya diungkapkan, baru kita pelan-pelan kita mulai masuk. Itu. Biasanya kan orang itu kalau sudah emosi meluap-luap kan, aduh rasanya pingin apa aja ya. Ini bisa-bisa pecah ini ya, mimbar ini. Tapi yang namanya sahabat itu pasti apa? Bisa mengendalikan. Ojo ngamuk ngono. Ya kan? Emosi boleh, tapi ojo gitu. Itu namanya sahabat itu pasti apa ya? Meluruskan. Menolong. Jangan sampai tambah jatuh. Yang berikutnya, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kalau kita punya sahabat yang nggak dapat dipercaya,
Ya takut ya, mau cerita apa-apa tuh takut. Kok orang ini nggak sok dipercaya, saya nggak usah cerita. Tapi yang namanya bestiku ini, wah orangnya begini ya, isok dipercaya. Aku cerita begini, tidak pernah maksudnya membocorkan ya. Dalam hal yang bersifat pribadi tidak pernah bocor. Jadi bisa menyimpan. Dari sikap perilaku kita orang itu bisa menilai ya. Tutur kata kita orang itu bisa menilai bahwa orang ini bisa dipercaya. Yang berikutnya, membantu pengendalian diri. Mengendalikan diri terhadap apa godaan. Banyak godaan anak-anak muda ya. Kalau kita tidak punya teman-teman yang baik, kalau kita tidak punya sahabat, kan lagi marak-maraknya apa? Narkoba, ya, rokok, alkohol, bahkan seks bebas. Jadi di usia-usia kalian tuh rawan sekali ya. Kalau kita tidak punya sahabat, kita tidak punya orang-orang yang disiplin di sekitar kita ya. Kita tidak punya orang-orang dekat yang baik sama kita. Pasti kita nanti itu akan terjerumus, terseret. Awalnya ngincipi sik lah. Walaupun nggak iso nyedot rokok ya, nyoba aja. Nyoba sik. Lama-lama kok enak, ketagihan. Ya, sama alkohol juga gitu. Ya apa sih rasane? Kalau nggak diincipi kan nggak tahu rasanya ya. Oh ternyata enak Pandu, enak iki rasane Pandu. Gak nyoba ta Pandu? Ya. Cobaan iki enak iki, rasane iki. Nah, itu. Ya. Kalau kita punya orang-orang yang disiplin di sekitar kita, orang-orang yang baik, pasti teman-teman kita itu akan menarik kita ya. Menarik kita, menolong kita. Jangan sampai kamu itu melakukan itu, karena itu enggak pantas, itu buruk itu ya. Mengganggu kesehatan kita. Jadi itulah fungsinya sahabat. Jadi membantu kita untuk sampai tidak tertarik oleh godaan dunia ini. Kalau kita tidak punya sahabat, ya kita bisa jatuh, kapan saja bisa jatuh ya. Jadi ada Bang Carlo. Bang Carlo, aku boleh nggak Bang Carlo nyoba ini, rokok ini? Nah, pasti Bang Carlo mengarahkan, opo sih iku? Gak pantes. Kamu itu kan anak Tuhan, ya kan? Lapor nyoba-nyoba itu. Pasti ada yang menasehati ya. Ada yang menolong gitu loh. Jangan sampai kita tuh jatuh. Itu fungsinya sahabat. Terus yang berikutnya, bisa menjadi rahasia umur panjang. Tahu Carlo? Bisa menjadi rahasia umur panjang itu maksudnya apa? Peran penting sahabat. Hati yang gembira adalah obat ya, ketawa terus ya. Nggak ada sedih karena apa? Sahabatnya banyak yang menghibur. Ya, salah satunya gini loh. Kenapa bisa menjadi rahasia umur panjang? Menangkal kita dari depresi. Ya, kalau kita hari-hari sendiri, ya kan, stres. Suasana hati kita itu apa ya? Ada rasa takut, terus rasa rendah diri, kesepian. Kalau kita tidak punya sahabat yang bisa menolong kita, akhirnya kita bisa jatuh depresi. Masih muda sudah depresi. Depresi itu efeknya banyak ya, bisa dari saluran pencernaan sampai ke jantung. Banyak anak-anak muda sekarang itu masih usia dini sudah terserang sakit jantung, sudah terserang sakit apa? Hipertensi. Nah itu karena tadi itu salah satunya depresi. Kita tuh butuh teman, butuh sahabat, ya kan? Kalau ada sahabat kan enak toh kita bisa curhat-curhatan ya. Ya kan? Bisa unek-unek iki bisa diungkapkan dengan sahabat. Jadi nggak sampai stres, nggak sampai depresi. Sama dengan alkohol. Alkohol itu bisa merusak
Apa? Ini loh. Nah, yang kalau dibilang dari dunia kesehatan itu neurotransmitter. Bisa merusak otak. Jadi saraf-saraf otak itu mengalami gangguan. Ya, jadi itu peran penting sahabat di situ ya. Yang berikutnya Pak Hendro. Nah, slide yang berikutnya. Nah, merasa dicintai. Ya. Dalam arti bukan hanya laki perempuan loh ya. Perempuan sama perempuan, laki sama laki bisa loh. Kita saling mengasihi, ya kan, merasa dikasihi, merasa dicintai. Kehadiran kita itu diterima. Ya kan? Loh sekarang kalau kita punya sahabat, terus kita itu mau hadir, lah apa sih arek kita kok? Ya kan? Aku nggak mengharapkan dia tuh datang ke sini. Itu kan namanya kan bukan sahabat ya. Kalau sahabat kok nggak datang ya Carlo iki ya. Ya kan? Regan kok nggak datang ya. Nah, kehadirannya itu diterima oleh lingkungan. Oleh teman-teman kita itu diterima. Slide yang berikutnya, Pak. Nah, sekarang dasarnya apa? Biar kita itu kuat itu dasarnya apa? Dasarnya firman. Kita baca ya di 1 Samuel 18 ayat 1. Bisa ditampilkan ya Pak Hendro ya. 1 Samuel 18 ayat 1. Pandu tolong dibaca Pandu. Yang keras. Ya. Ini Alkitab sudah bilang ya, sudah diajarkan. Kita tuh harus menjalin apa? Relasi. Ya kan, kalau kita tuh bersahabat sampai rasanya jiwa kita tuh sama dengan jiwanya dia ya, sama gitu loh, bisa masuk. Padahal tahu, Saul ini kan musuh Daud ya, berusaha untuk membunuh Daud. Tapi Yonatan anaknya apa? Membela Daud, mengasihi Daud. Karena apa? Karena sebagai sahabat nggak rela kalau sahabatnya ini mati. Ya kan, dibunuh ayahnya nggak rela. Yonatan selalu berusaha membela. Contoh yang kedua di Amos ya. Nah ini Amsal 17. Regan, ayo dibaca. Nah tadi sudah dibilang kan, seorang sahabat itu dalam suka duka selalu ada, ya selalu menemani. Nah itu dibilang gini tadi, Regan bilang gini ya. Dihubungi gampang. Alkitab ini yang ngomong ya. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam suka duka, nek sahabatku iki mengalami kesukaran, aku juga merasakan karena dia sahabatku. Kalau sahabatku ini senang, loh aku juga merasa senang loh. Ya, ada lagi contoh satu ayat lagi. Siapa tak suruh baca ini? Kesia. Ngerti maksudnya? Kalau tidak ada satu perjanjian antara dua orang, tidak akan mungkin bersama-sama, ya kan? Selaras, harmonis nggak mungkin. Jadi harus tadi awalnya tadi kan dekat dulu, ya. Setelah dekat ada keintiman. Artinya sependirian dan sependapat. Jadi seorang sahabat itu pasti sama kan, pendiriannya sama, pendapatnya juga sama. Itu artinya. Yang berikutnya Pak Hendro. Slide yang berikutnya. Nah, ini antara Daud sama Yonatan, ya. Padahal Daud ini dikejar-kejar sama Saul, berusaha untuk dibunuh. Tapi Yonatan selalu mendekati Daud, mengasihi Daud, membela Daud.
Jadi Alkitab itu sudah mengajarkan kita untuk saling bersahabat. Ya, mencari satu teman yang cocok, yang sependapat, sependirian. Lama-lama kita kan kalau sudah cocok gitu kan ya, lama-lama kan bisa sehati, sepikir, sependirian. Itu. Next, Pak Hendro. Nah, siapa yang tahu ini? Kalau apa itu dibilang salib? Semua tahu kan ya? Apa Carlo? Lambang apa? Ada lagi? Lambang kekristenan? Jeremy. Terakhir ini slide-nya. Apa Jeremy? Biasa kan orang Kristen itu kan ada kalung salib. Terus di rumah-rumah kan ada apa itu? Ini apa itu? Pajangan salib. Berarti orang itu Kristen. Ya. Apa Jeremy artinya? Nah, oke, catat dapat coklat 1 Jeremy. Ya. Jadi artinya salib ini kenapa dibikin garis begini? Kalau yang begini itu garis horizontal ya. Jadi manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Perlu hubungan relasi dengan sesamanya. Nah, relasi yang bagaimana? Ya, kita perlu berhubungan dengan orang-orang tadi yang berikan dukungan pada kita, ya kan? Orang-orang yang ya katakan kalau satu iman itu kan lebih bagus lagi ya. Jadi kalau kita mau ngobrol apa itu nyambung. Ya. Loh ternyata orang ini Kristen. Sama dengan saya ya. Wes enak ya nanti kita sharing-sharing sekali waktu kita sharing-sharing gini ya. Sharing-sharing Alkitab. Terus sharing-sharing nanti coba kita latihan musik ya kan. Jadi ada relasi. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Ya. Kalau manusia itu sendiri-sendiri, akhirnya jatuh tadi depresi. Jadi perlu relasi, ya. Relasi yang benar. Artinya salib itu kan tadi dibilang kekudusan, ya kan? Di situ kan Tuhan Yesus itu kan menyerahkan diri untuk dosa-dosa kita, ya kan? Itu artinya salib itu banyak sekali. Jadi dari perilaku kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kalau bisa kita harus mencerminkan karakter Kristus. Apa sih karakter Kristus? Kasih. Ya kan tadi, sukarela kan? Rela berkorban. Nah, terus yang garis vertikal. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah menjalin hubungan baik dengan sesama, kalau tidak didasari dengan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, iman kita tuh gampang goyah ya. Gampang goyah. Kita perlu kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Ya dari Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, ya kan? Tadi Carlo, pujian penyembahan. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Ya kan? Kalau jalan-jalan kita menyimpang, teman-teman kita sudah menuntun. Satu yang kurang apa? Ayo doa bareng. Kita bantu dia doa ya. Biar dia nggak sampai jatuh. Dia ada masalah, kita bantu dalam doa. Biar masalahnya dapat terselesaikan. Itu semua kan apa? Campur tangan Tuhan. Jadi itu tadi ya artinya salib ya. Jeremy benar ya. Jadi ada kekudusan, situ ada apa? Tuhan Yesus itu rela menanggung dosa-dosa kita. Jadi ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak hanya manusia saja. Itu namanya tidak seimbang. Harus diimbangi dengan yang di atas. Di atas segala-galanya ya. Situ letak kekuatan kita. Ya, saya akan membahas tentang pacaran. Pasti semua tahu tentang pacaran ya. Ahli. Pacaran itu apa? Ayo menurut kalian. Kesia, Densi, Jeremy yang tahu angkat tangan. Regan, Carlo, Pandu, Evan. Apa Regan? Relasi satu sama lain. Tapi yang beda jenis, tidak yang sama. Oke, masuk. Ya, betul itu, betul. Apa lagi? Jeremy? Balik antara lawan jenis, tapi berbeda itu cuma satu
Ya, betul. Ada lagi? Ayo, pacaran itu kan hal yang umum ya. Jadi pasti semua tahu kan pacaran itu apa. Ada lagi? Kesia? Densi? Evan? Apa sih hubungan yang apa namanya saling menyukai yang berlawan jenis. Betul ya. Ya, betul itu deh. Sama ya kan? Sama. Ya. Pacaran itu adalah pengenalan dua jenis untuk saling mencocokkan menuju ke pernikahan yang kudus. Tapi kita adalah orang Kristen, di mana tubuh kita adalah kudus. Jadi kita harus menjaga supaya tubuh kita tetap kudus. Berarti cara pacaran kita harus dengan pacaran yang sehat, kudus, bukan pacaran secara duniawi. Pacaran secara duniawi ya cuman suka. Aku mau pacaran sama kamu ya. Aku suka sama kamu, ya kan? Nah, pacaran secara kudus itu harus bisa menjaga kekudusan selama pacaran. Dengan tidak, ya ini sangat ada spoilernya ya, dengan tidak menghalalkan seks sebelum pernikahan. Nah, dengan cara apa supaya kita bisa menjalin tetap pacaran kudus itu? Dengan berpacaran dengan sesama orang yang kudus, bukan dengan sesama orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kamu berpacaran dengan orang yang sama-sama kudus, maka kamu akan saling mengerti, saling memahami, saling mendukung supaya saling menjaga tubuh kamu tetap kudus. Nah, di dalam pacaran itu ada batas-batasnya, yaitu yang pertama, menjaga hati kita. Memiliki standar kekudusan yang tinggi. Yang ketiga, agresif. Nah, agresifnya ini lain ya. Agresifnya ini mencegah dosa. Jadi agresif untuk menghindari dosa, bukan agresif untuk mendekati dosa. Ya, agresif untuk menghindari dosa. Ya. Jadi pacaran ini sebenarnya hal yang mulia atau hal yang buruk sih. Pacaran ini sebenarnya hal yang mulia, memiliki visi yang mulia. Jadi dalam pacaran tidak boleh main-main. Nah, Tuhan itu menghendaki adanya keturunan. Betul. Betul. Tapi keturunan dari pernikahan yang kudus ya. Ya. Berarti Tuhan mengizinkan adanya pacaran. Ya. Pacaran untuk mencocokkan diri, mempersiapkan menuju pernikahan yang kudus. Nah, pacaran itu kalau bisa cuma 1 kali seumur hidup. Bisa tidak? Pacaran tuh kalau bisa sekali seumur hidup ya. Jadi contohnya, jika kalian mempunyai pasangan, jangan melihat pasangan kalian sebagai seseorang yang membuat kalian itu jatuh cinta. Tetapi kalian harus melihat pasangan kalian sebagai seseorang yang akan membuat kalian, menemani kalian sampai akhir hidup. Jadi kalau pacaran, kalau kalian belum punya komitmen untuk pacaran, komitmen untuk menikah, jangan pacaran. Nah, kecuali lain cerita ya, lain cerita. Kalau pacarannya selama kalian pacaran sama dia, tapi dia tidak bisa menghormatimu, menghargaimu, menyakitimu, tidak bisa menghormati orang tua kalian, tidak bisa menghargai orang tua kalian, tidak punya sopan santun, tata krama, tinggal, putus, ya. Makanya sebelum kalian berpacaran harus apa? Berdoa, ya,
Harus berdoa. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, pacarku ini, Tuhan, aku suka sama dia. Apakah dia ini pasanganku ya? Kalau dia pasanganku, izinkanlah aku mendekatinya. Tapi bila dia bukan pasanganku, jauhkanlah dia daripadaku, supaya aku nggak melihat dia lagi, gitu kan? Supaya kalian waktu pacaran nggak salah jalan, daripada nanti kau sudah pacaran, sayang, suka, ternyata dia menyakitimu, ya kan? Gitu. Yang kedua, utamakan buah-buah roh. Apa buah-buah roh itu? Di Galatia 5, Pak Hendro. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada lagunya itu ya kan? Ada. Itu. 22 sampai 23, Pak Hendro. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, utamakan buah-buah roh itu. Dengan apa? Dengan kalau kita menghindari dosa, kita menjauhi dosa, maka kita bisa mendapatkan buah-buah roh itu. Kamu ada kesetiaan terhadap pasangan, ada kasih, ada pengendalian diri, ada sayang terhadap pasangan. Tapi bila kamu mempunyai dosa, maka semuanya itu akan menjadi kasar. Itu bedanya. Ya. Yang ketiga, hormat pada orang tua. Nah ini, kalau kalian memiliki teman yang dekat dengan kalian, ya pasangan yang berbeda jenis, kenalkan dengan orang tua. Bawakah ke orang tua. Karena orang tua itu pernah mengalami fase kalian di mana kalian pernah orang tua pernah muda, ya kan? Jadi bawalah ke orang tua. Bila kedua orang tua kalian tidak merestui hubungan kalian, jangan dilanjut. Karena restu dari orang tua itu akan mempengaruhi hubungan pernikahan kalian kelak. Tapi bila orang tua kalian tidak setuju, tanyakan baik-baik. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena orang tua juga pastinya berdoa terlebih dahulu bila melihat pasangan kalian. Berdoa sama Tuhan. Dan kalian juga harus berdoa sama Tuhan. Dan kalau pasangan kalian juga sama-sama kudus, pasti pasangan kalian juga berdoa sama Tuhan. Jadi sama-sama bertanya. Dan kalau bertanya sama orang tua, tanya baik-baik alasannya. Kenapa kok tidak boleh? Tidak boleh sambil marah-marah ya. Loh mah, aku mau sama dia. Pokoknya aku tidak peduli, aku mau sama dia. Enggak boleh. Harus bertanya baik-baik alasannya apa. Sambil berdoa juga. Karena kalau kalian semua sama-sama, orang tua juga merestui, terus kalian juga bercakap yang baik, maka pasti akan ada kebaikan di tengah-tengah. Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti akan kasih kebahagiaan di tengah-tengah itu. Ada jalan keluarnya. Yang keempat itu kasih tanpa syarat, yaitu Tuhan Yesus. Kalian harus menempatkan Tuhan Yesus itu di posisi awal. Jesus is my first love. Do you know? Tuhan itu cinta pertama kita. Jadi tempatkan Tuhan itu di posisi awal. Jadi cintailah Tuhan terlebih dahulu, baru kamu mencintai pasangan. Ya, oke. Kita baca di 2 Korintus 6 ayat 14, Pak Hendro. 2 Korintus 6 ayat 14. Nah, ayo kita baca bersama-sama ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Seperti yang tadi Miss bilang, carilah pasangan yang seimbang, yang sama-sama kudus. Karena ada hubungannya yang sama-sama kudus, sama-sama saling menghargai tubuh kalian. Itu kudus. Tubuh kalian ini kudus. Miss tanya, kalian ini anak Kristus kan? Tubuh kalian kudus enggak? Berarti kalian ini anak kudus enggak? Tubuh kalian ini kudus enggak? Kudus. Ya, itu yang harus kalian tahu. Tubuh kalian ini kudus. Cuma bagaimana kalian menjaga kekudusan tubuh kalian itu tetap kudus. Ya.
Oke, sekarang Miss mau bilang tentang hubungan intim. Yang Miss bilang hubungan intim itu adalah hubungan yang terjadi suami istri sah. Ini spoiler ya, disclaimer. Hubungan intim itu hubungan suami istri sah. Kita baca dulu di 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Aku itu siapa? Tuhan. Betul. Yang kedua, ayat yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya. Kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ayat, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui kedua ayat ini, berarti kita tahu bahwa kita harus menjaga tubuh kita dengan kudus. Alasan lain kenapa pacaran itu harus kudus. Pacaran yang tidak kudus itu akan mempengaruhi pernikahan kalian kelak. Pernikahan yang hancur biasanya dipengaruhi oleh pacaran yang tidak kudus. Contoh ya, apa hubungannya? Contohnya, seseorang yang pasangan yang lagi berpacaran, mereka melakukan hubungan pacaran yang tidak kudus. Dia akan memiliki prasangka, jika kamu dengan laki-laki lain, maka kamu pun juga akan melakukan hal ini dengan laki-laki tersebut. Pikiran itu ada di benak lelaki itu. Sebaliknya pikiran tersebut juga ada di benak perempuan itu. Jadi, bila prasangka itu muncul, maka akan menjadi luka terdalam dalam pasangan tersebut. Prasangka itu tidak muncul bila mereka masih melakukan hubungan pacaran. Tapi luka itu masih ada, dan luka itu akan muncul setelah pernikahan nanti. Dan luka itu sebenarnya adalah luka ketidakpercayaan terhadap pasangan, di mana akan bertengkar nanti ujung-ujungnya. Kamu dulu kayak gini, kamu kayak gitu kan, akan diungkit-ungkit lagi. Itulah penyebab pertengkaran karena pacaran yang tidak kudus. Oke, sekarang bagaimana bila aku sudah melakukan pacaran yang tidak kudus? Minta ampun kepada Tuhan dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi yang masih dalam tahap proses pacaran. Ya, berjanji untuk stop, untuk tidak melakukannya lagi. Kalian harus minta ampun sama Tuhan dan mengampuni pasangan kalian, supaya tidak ada celah bagi iblis atau sarana bagi iblis untuk bekerja bagi kalian di kemudian hari. Paham ya? Dan bila kalian misalnya, lalu bagaimana bila aku ingin keluar dari situasi itu? Pacaran yang gak kudus tuh enak loh. Pacaran yang gak kudus, pacaran secara duniawi itu lebih enak daripada pacaran kudus. Karena pacaran kudus cuma diam aja, ya kan? Lalu bagaimana supaya aku sulit keluar dari situ? Gimana caranya Gampang, selalu ada pintu keluar. Tergantung kalian mau memilih pintu tersebut apa tidak. Pintu keluar yang dimaksud adalah apa? Pintu dalam arti yang sesungguhnya. Jadi bukan pintu-pintu kiasan, tapi pintu dalam arti yang sesungguhnya, pintu keluar. Misalnya kalian di dalam kamar, di mobil, di ruangan, di mana itu bisa menimbulkan jatuh dalam pencobaan ya. Bisa menimbulkan sesuatu yang membuat kalian jatuh dalam pencobaan. Keluarlah
ke pintu keluar tersebut. Kalian itu kudus. Hidup kalian kudus. Pasti Tuhan Yesus, Roh Kudus itu berbicara sama kalian. Jangan, maka kalian gak akan tenang. Oh iya, boleh. Maka kalian akan merasa tenang. Kalian itu kudus. Kalian bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalian bisa merasakan Tuhan. Jadi kalian pasti bisa merasakan, aku gak tenang, aku gak nyaman, aku tenang. Dengarkan itu. Jangan dilanggar. Jadi kalian tetap jaga kekudusan, langkahlah keluar. Itu pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau jalan keluar atau tetap di dalam situ. Itu pilihan di tangan kalian. Tetapi lebih baik kalian keluar ke pintu tersebut untuk menjaga tubuh kalian tetap kudus. Intinya jangan berada di ruangan atau berada di situasi yang membuat kalian akan jatuh ke dalam pencobaan, yang jatuh dalam dosa. Sekarang kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Ayo kita baca. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita baca di ayat kedua, 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, pacaran yang tak kasih itu ya, tantangan ya. Pacaran yang gak kudus itu mudah. Bagaimana bila kita melakukan tantangan dengan melakukan pacaran yang kudus sampai pernikahan yang kudus? Itu tantangan kita. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka akan dibutakan. Mereka tidak mengerti bahwa mereka masih hidup di dalam kenajisan. Tetapi kita anak-anak Kristus, kita adalah kudus. Jadi kita tetap harus hidup di dalam roh dan bukan mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Jadi kita janganlah berjalan, jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, melainkan hal-hal yang kudus. Seperti ini. Mata, apa yang dilihat oleh mata turun ke hati. Bagaimana bila saya katakan dari mata turun timbul keinginan hati? Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Henny. Seperti kita lihat ya, yang di mall-mall itu. Kita lihat di etalase. Wah, ada barang-barang bagus. Kita ingin beli. Atau kita lihat di GrabFood malam-malam. Oh, ada martabak. Aku ingin beli. Atau lagi kita lihat. Oh, di online shop ada barang-barang lucu. Barang-barangnya bagus ya. Ingin beli. Atau lagi, oh kita lihat di YouTube ada orang makan Indomie, ingin makan Indomie. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan melihat film-film porno ataupun gambar-gambar porno. Karena itu akan terpendam dalam diri kita, membuat kita masuk dalam alam bawah sadar kita, terekam dan ingin melakukannya dan berimajinasi untuk melakukan hal-hal yang najis dan kotor. Jadi apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, itulah timbul keinginan hati kita. Jadi hati-hati. Yang kedua, hati-hati juga dengan apa yang kita dengar. Teman kita, misalnya kita berteman dengan teman-teman yang tidak hidup di dalam kekudusan. Yang menghalalkan seks dalam pacaran. Ya, dia akan berkata, ya apa kamu?
pacaranmu ngapain aja? Kamu udah ngapain aja? Kamu diapain aja? Ini loh tak tunjuki foto-fotoku, video-videoku sama pacarku. Nah, yang darinya ndak mau jadi mau. Nah, benar kata Tuhan Yesus. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar kata firman Tuhan, apa yang kita lihat dan diinginkan itu dosa, zina. Oh Tuhan, aku enggak lihat, aku cuma lihat-lihat aja kok. Aku cuma lihat-lihat aja. Sama aja, apa yang kamu lihat, apa yang kamu inginkan itu menjadi dosa zina, kata firman Tuhan. Nah, jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya. Pak Hendro, bisa ditampilkan slide fotonya. Nah, ini gambarnya apa? Memakai baju seragam sekolah. Ceweknya lagi apa itu? Hamil atau perutnya kekenyangan ya? Sakit perut. Oh, makan kekenyangan itu ya. Oh, belum ke belakang ya mungkin ya. Nah, itu adalah gambar wanita hamil. Dia masih sekolah. Terus gimana kalau kejadian seperti itu? Nah, ketakutannya apa? Aku dikeluarkan dari sekolah, aku takut orang tuaku malu, aku takut keluargaku malu, aku takut dimarahi. Banyak ketakutan dalam pikiran dia karena kelakuannya, karena itu perbuatannya, ya kan? Jadi ada terbesit keinginan untuk melakukan bunuh diri. Padahal mall masih banyak, makanannya enak-enak, bajunya bagus-bagus, ya kan, film bioskop masih banyak, ya kan. Banyak banyak yang di dunia ini yang bisa kita lakukan, ya kan. Rugi kalau bunuh diri. Seperti dulu paman saya, kalau bibi saya kalau cerita sama saya, kamu susah. Waktu itu saya masih kecil, masih SD. Bibi saya bilang, sesusah apapun kamu, jangan pernah lakukan dua hal. Yang pertama bunuh diri, yang kedua menjadi jual diri. Itu yang saya pegang sampai besar. Itu SD. Waktu itu SD saya dikasih tahu itu. SD kelas 5, bibi saya bilang gitu. Nah, terus kemudian dia apa? Setelah tadi dia mau bunuh diri, ya nggak bisa. Atau apa? Dia membunuh bayinya, dosa seumur hidup. Lalu apa? Tetap mengandung, melahirkan bayinya, tapi dikeluarkan dari sekolah dan mengandung, malu, menahan malu. Orang tuanya juga malu, tetangga malu, ya kan? Enakkah hidup seperti itu? Enggak. Lalu pada saat perempuan itu bertanya kepada lelaki, lalu lelakinya bilang, mungkin kamu nggak tidur sama aku doang, mungkin kamu juga tidur sama yang lain. Gimana? Atau mungkin yang laki berkata, waduh, aku nggak siap. Aku masih mau sekolah. Cita-citaku masih tinggi. Aku nggak bisa. Terus gimana? Atau yang lagi berkata, kita sama-sama suka kan waktu itu. Ya udah kamu jalani sendiri. Gitu. Yang rugi siapa? Ya, cowok sama cewek juga sama-sama rugi. Cowoknya hidup dalam ketakutan, ceweknya lagi tambah rugi. Nah, cewek itu kalau dia malah hamil di luar nikah, kebanyakan dia itu bisa melahirkan sendiri loh, tanpa bantuan dokter. Karena dia ketakutannya lebih besar, takut ketahuan orang, jadi dia menahan rasa sakit saat dia melahirkan sendirian itu dan tidak merasakannya. Sama seperti pencuri, dia melari naik atas tembok, atas tiang, atas apa semua dia lalui semua dia, meskipun kakinya berdarah luka. Tapi karena dia ketakutan ketangkap, akhirnya dia tetap tidak merasakan sakitnya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, jadi wanita jangan mudah-mudah tergoda dengan rayuan lelaki. Ya, biasanya rayuan maut, bisa kelepok-kelepok gitu kan, bisa meremelek gitu kan. Nah, ya itu. Jadi hati-hati sebagai wanita, ya.
harus pikir panjang dulu. Jadi kalau misalnya nikmat sesaat tapi penyesalan seumur hidup. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu, berpikir panjang terlebih dahulu. Bila aku melakukan ini, konsekuensiku apa? Orang tuaku bagaimana? Apa yang akan dihadapi orang tuaku? Malu enggak orang tuaku? Aku malu enggak? Aku kecewain orang tuaku enggak? Nah, jadi harus dipikirkan. Tidak boleh langsung dijalani aja begitu ya, nanti ada konsekuensinya. Jadi lebih baik tidak melakukannya supaya hidup kita tetap damai, sejahtera, sukacita, tidak ada rasa takut. Jadi bagi kalian yang mau pacaran, berdoa dulu sama Tuhan. Tanya, Tuhan ini pacarku enggak? Ini cocok enggak? Ini pasanganku enggak? Dan kalau pacaran harus tetap kudus, karena tubuh kalian itu kudus. Jadi kalian harus menjaga kekudusan itu, karena kalian sendiri sudah kudus. Oke? Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi udah jelaskan ya, kalau kita itu punya sahabat yang toksit ya, itu kan pengaruhnya kan nanti kan akhirnya kalau kita tidak kuat ya. Tadi dibilang sama Miss Shirley, tubuh kita itu adalah bait suci ya kan, di mana roh tinggal di dalamnya. Kalau kita ketarik ke sana yang mendatangkan kita dosa, apa akibatnya? Cemar kan akhirnya. Dibilang anak Tuhan kok perbuatannya kayak begitu ya. Teman-temannya kok begitu ya. Kok teman-temannya enggak sepadanan dengan sebagai orang Kristen ya gitu loh. Jadi kita tuh sebagai orang Kristen itu sebagai apa? Suratan Kristus terbuka, ya kan? Jadi setiap perilaku kita, tutur kata kita itu banyak yang menilai. Ya, tidak sepadanan dengan dunia ini. Jadi kalau sahabat-sahabat kita itu ya seperti yang dibilang toksit ya, tadi saya bilang kan, ayo incipi iki lho, enak iki alkohol iki, minum mo, rasano. Loh kalau kita keseret ke sana akhirnya kan lo iyo enak. Lama-lama jadinya apa? Kecanduan ya. Itu yang harus kita jauhi. Nah, tadi tujuannya kita punya sahabat itu ya. Kalau kita punya sahabat di lingkungan orang-orang yang baik, ya kan? Pasti kan kita akan ketularan baik, ya kan? Tapi kalau kita persahabatan dengan lingkungan-lingkungan yang membuat kita itu apa ya? Mendatangkan dosa, terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek, kita akan keseret ke sana. Karena apa? Daging ini lemah, ya. Daging lemah, kita gampang loh keseret kalau kita tidak punya iman yang kuat. Kalau kita hari-hari tidak bergaul intim dengan Tuhan, tidak membaca firman, tidak berdoa, ya gampang sekali. Karena apa? Lingkungan sangat besar pengaruhnya. Jadi harus kita, kalau kita itu harus tegas. Aku tidak mau, ya kan? Aku tidak mau dengan yang itu. Itu bagiku itu apa ya? Rugi. Tidak menguntungkan saya. Jadi tegas ya, harus bersikap tegas. Lah teman-temannya ini tujuannya sahabat itu menolong. Oh ya itu enggak benar iku, enggak usah kamu ikut-ikut itu. Lapo iku, ngerusak awakmu pasti gitu kan. Wes ayo nang kene lah. Tadi itu kan dibilang sampai Sam, ada apa? Geng musik ya. Itu jadi hal-hal yang baik yang kita ikuti. Yang tidak menguntungkan, merugikan diri kita, bahkan kesehatan kita, ayo dihindari, dijauhi ya. Jadi begitu, itu saja Pastor jawaban saya. Tadi pertanyaannya, bila pacaran dengan orang yang tidak seiman. Bila yang masih belum berpacaran, berdoa terlebih dahulu sama Tuhan Yesus. Jadi lebih baik berpacaran dengan orang yang seiman, supaya enak gitu ngobrolnya, sejalan, seiman gitu ya. Tapi bila sudah terlanjur berpacaran dengan orang yang tidak seiman, sudah sangat cinta, sayang, tapi bila itu bukan jodoh, bila Tuhan tidak menghendaki, maka tetap bisa putus. Jadi tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tetap berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Tuhan, apa benar ini jodohku? Apa benar ini pasanganku yang akan aku nikahi untuk menemani aku seumur hidupku? Bila dia bukan, jauhkan aku dan hilangkan perasaan ini.
Tapi bila memang dia jodohku, maka buatlah ya agar dia sama-sama seiman denganku. Jadi Tuhan bila kehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bila Tuhan mau, maka Tuhan bisa mengubah seseorang untuk menjadi seperti yang diinginkan. Ini ya, gimana cara menanggapi teman yang toksik? Tadi sudah terjawab tadi ya. Ya, Pak Pastor sendiri kan sudah tanya ya. Sudah saya jawab tadi, masih kurang jelas nanti saya chat ya. WA nanti ya. Terus yang kedua, ya, jadi masalah toksik ya lagi ya. Saya menjauhi teman yang toksik. Meskipun dia teman saya yang dulu ya. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa sahabat itu kan harus sependirian dan sependapat, ya kan, punya apa ya, satu tujuan, ya kan, pikiran yang sama, ya kan. Kalau sahabat kita itu sudah toksik, ya kan, masa kita mau berteman sama dia terus? Kan ya nggak mungkin ya. Ini kan maksudnya sudah berusaha untuk menarik kita, menjerumuskan kita, ya kan, membuat kita itu dosa. Untuk apa kita bertahan ya? Harusnya kan ya kita kan maksudnya bijak ya. Walaupun itu sebagai sahabat kita harus bijak. Kalau memang dia itu sudah tidak sependapat dengan kita, tidak sejalan dengan kita, untuk apa kita bertahan dengan dia? Malah kita jadi ketularan nanti, ya kan? Ketularan, terbawa arusnya nggak benar. Tadi kan udah dibilang toh, kita itu harus bisa masuk di pintu yang benar. Kalau sudah pintunya salah, jalannya salah, ya sudah kita jauhi. Mohon maaf, sampai di sini pertemanan kita, persahabatan kita, ya kan? Ya kan? Terima kasih, ya. Ya kan? Karena apa? Kita kan melihat apa? Tuhan kita itu loh ya. Sudah berkorban sebegitu besarnya menghapus dosa kita yang seharusnya kita yang disalib karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan tuh rela. Jadi kita tuh harus apa ya? Tadi hubungan vertikal tadi dengan Tuhan itu harus semakin ditambah terus. Soalnya apa? Lingkungan itu kalau kita tidak benar-benar punya hubungan yang benar-benar erat sama Tuhan ya, kita gampang terseret. Kalau sudah nggak benar perilakunya, tutur katanya, perbuatannya, untuk apa kita berteman? Malah meracuni diri kita toh. Jadi kita harus jauhi. Walaupun itu katakan sahabat, ya dibilang aja, kalau kamu mau berubah, ayo silakan, aku masih buka hati ya. Tapi kalau kamu nggak berubah begini terus, ya mohon maaf, sampai di sini persahabatan kita. Kita harus tegas ya, tegas. Jadi pilihan itu di kita, jawaban ada di kita ya. Jangan kita semakin terseret. Oh, dia kan sahabatku, dia kan bestiku. Jadi aku harus menemani dia kemanapun dia pergi. Ya lihat-lihat dia perginya kemana. Nah, kalau perginya ke sumur ya nyebur bareng-bareng, ya kan. Lah makanya itu tadi dibilang ya, suka duka dirasakan bersama. Tapi kita harus wise, bijak ya. Kalau memang dia itu meracuni kita, mempengaruhi kita ke hal yang tidak seharusnya kita, jangan mau. Kalian itu ya dibilang ya masih muda ya, jalan kan itu masih panjang. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Teman ya teman, sahabat ya sahabat. Tapi kalau memang sudah dari perilakunya itu tidak benar, ya kan membuat kita itu semakin apa ya, terjerumus, terbawa ke arusnya, ya jangan diikuti. Doa, pentingnya doa itu loh ya. Doa sama Tuhan, walaupun kamu doa, Tuhan tolong aku. Ya kan, aku nggak mau melangkah ke sana. Doanya singkat saja, nggak usah doa sing panjang-panjang. Doanya singkat saja, pasti Tuhan tolong kok ya. Karena daging ini lemah. Daging ini lemah loh ya. Jadi kalau kita tidak kuat, maksudnya hari-hari tidak ada hubungan yang intim dekat dengan Tuhan, pasti akan terseret. Gitu ya jawabannya ya. Jadi kalau memang itu sudah tidak menguntungkan kita, membuat kita itu apa ya, binasa ya, nggak usah diikuti. Itu ya jawabannya. Saya yang kedua.
Gak iso moco tulisannya. Cilik-cilik tulisannya. Apa ini sih? Burut bisa baca tak ini burut? Burut tak minta tolong baca aja. Sahabat itu yang pertama apa yang kedua, Bu? Bagaimana cara mengetahui dia sahabat atau bukan? Terus bagaimana cara jauh dari dosa? Pertanyaannya berkesinambungan. Bagaimana cara mengetahui dia itu sahabat atau bukan? Ya dari tadi, kan kita tuh kan menilai seseorang. Menilai seseorang kan tidak hanya 1 jam, 1 hari, 2 hari, ya kan? Kalau kita tuh sudah jalan bareng, semakin lama kan semakin ngerti. Oh, orang ini ternyata kok sama ya, sehati sama saya. Kok nek diajak ngomong kok bisa masuk, ya kan? Dan orangnya jujur lagi, ya kan? Dapat dipercaya. Ya, semakin lama, semakin intim, semakin ngerti. Ya kan? Ngerti segala sifat karakternya, cocok dengan kita, ya kan? Kalau ternyata kita sendiri tuh yang karakternya nggak bener, yo ayo kita berubah, ngikuti magnetnya dia. Jadi magnet yang baik itu loh, kita ikuti biar kita tuh katut ketularan yang baik. Ya, jadi cara menilai bagaimana saya tuh bisa bersahabat dengan orang ini enggak. Butuh waktu. Kalau hari-hari kalian ketemu, pasti akan bisa menilai kok. Wah, iki iso jadi no bestie, teman curhat. Awalnya kan ngobrol-ngobrol, ya kan. Tukat, ternyata kok cocok ya. Nah, lama-lama kan bisa menilai. Oh, ternyata deh, iku karakternya apik. Ya, jujur orangnya. Kalau menolong tuh tulus. Nah, dari situ pelan-pelan ya. Itu ya. Tadi yang ini sudah sama jawabannya. Saiki yang lainnya. Apa arti sahabat? Sudah dijelaskan kan? Arti sahabat itu adalah interaksi, hubungan, relasi. Bisa 2 orang, bisa dengan banyak orang. Tapi ada tapinya. Tapi jangan toksik, ya kan? Kalau ada satu yang toksik, nanti akan pengaruhi meracuni yang lainnya. Ya, hubungan relasi ya dari tadi itu. Dari apa dulu? Dari kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Berteman biasa dulu. Semakin lama semakin berteman, kita akan bisa melihat layak enggak saya jadikan sahabat. Layak enggak saya itu kalau mau curhat sama dia. Takutnya kok aku dibocorno ya rahasiaku. Nah, dari hari ke hari ketemu sama teman-teman, akhirnya kan kalau ada kecocokan apalagi seumuran ya, itu kan pasti gampang masuk. Itu tadi ya, jadi relasi, interaksi 2 atau banyak orang. Hubungan ya. Wes. Gimana cara memilih teman yang kudus? Gimana cara memilih teman yang kudus? Sudah dibilang kan? Tadi sama C. Shirley ada ayatnya kan? Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi kita bercermin pada nomor 1 pada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita bisa tahu hidup kudus itu bagaimana? Ya, kalau hidup kudus itu jadi ya kita tuh berusaha, maksudnya gini loh, kembali lagi ke dosa. Jangan mencoba berkata tidak benar, terus bertentangan dengan Alkitab. Maksudnya kita harus jaga tubuh kita ini ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah, baitnya Tuhan. Jangan sampai dikotori, cemari ya mungkin dengan perilaku kita yang tidak senonoh ya. Contohnya rokok saja ya. Rokok itu kan mengotori ini tubuh kita ya. Rokok, terus minum-minuman, pergaulan-pergaulan yang tidak benar, itu harus kita hindari. Kalau kita mau hidup kudus ya bergaullah dengan orang-orang yang kudus, dengan orang-orang yang benar tingkah lakunya. Jadi sama-sama kita tuh sama-sama saling mengingatkan. Kalau namanya sahabat tuh
Kalau yang sahabatnya ini sudah mau jatuh, yang satunya mengingatkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang ini sudah mau jatuh, terseret bareng-bareng, ya jangan sampai. Itu ya fungsinya kita menjaga kekudusan itu saling mengingatkan. Ya kan? Kalau teman-teman kita ini orangnya modelnya itu yang baik-baik, melangkahnya benar, pasti kita akan ketularan. Pasti akan ketularan. Kalau kita bergaulnya dengan mereka yang hidupnya enggak kudus, tadi dibilang tadi ya, awalnya sih cuman ya hanya berteman, dekat-dekat, tapi ternyata perilakunya kok enggak benar yo, tidak mencerminkan kekudusan. Ya sudah, dihindari saja, dijauhi. Enggak usah semakin didekati, dijauhi ya. Tuh. Terus apa ya pertanyaannya? Kalau ada teman yang munafik, dibilangkan tadi bilang ada apa? Intimasi tadi kan ada apa? Ketulusan. Dapat dipercaya itu jujur. Nah kalau munafik, gimana nek munafik? Teman kita kan banyak ya. Iki lo, harusnya begini loh. Betahariku munafik yo. Nah teman-temannya pasti akan membantu, mengingatkan. Ojo ngono rek, iya kan? Kita itu kan teman, kita itu kan sahabat, ya kan? Ojo ngono, munafik iku, ngelek-ngelekno koncone di depan ini ya kan, di belakang ngelek-ngelekno koncone. Tapi di depan manis-manis. Kita masih cerita, tadi kan terbuka ya. Kalau kita tuh satu sependapat sebenarnya, terbuka, saling terbuka. Ya jadi temannya saling mengingatkan. Pasti nanti dia akan sadar kok, oh iya ya temanku ini benar. Kalau hanya diingatkan satu orang nggak mempan. Makanya kenapa dibilang sahabat itu bisa 2 sampai lebih dari berapa orang. Kalau orang banyak yang ngomong, nah itu baru dia sadar, oh iya ternyata aku salah. Begitu ya. Satu lagi. Persahabatan yang ideal itu seperti apa? Yang ideal kalau bisa ya persahabatan yang usia ya sepantaran. Kesia persahabatan sama Carlo nggak cocok, nggak masuk. Ya jadi kalau bisa yang seusia ya kan, sama-sama maksudnya ya. Nah kalau Carlo sama saya tambah nggak cocok. Iki mamaku iki tutuk sahabat. Ya jadi kalau bisa yang seusia. Maksudnya ya nggak terlalu jauh lah bedanya ya. Kalau terlalu jauh itu kita nggak akan masuk nanti. Kita mau apa itu sharing-sharing nggak akan masuk karena sudah beda, jauh sekali bedanya. Itu yang ideal. Bagaimana mencari pacar yang kudus? Pacaran yang kudus dimulai dari umur berapa? Bagaimana mencari pacar yang kudus? Kalian harus, misalnya ya, kalian menyukai seseorang, menyukai si A atau si B gitu, menyukai. Kamu kan bisa melihat dia itu anak Tuhan apa enggak, dia seiman atau enggak. Dari sikapnya, perbuatannya, tadi kan saya bilang, kudus itu nampaklah dari karakter, sifat, perkataan, tingkah laku, perbuatan, kasih. Nah itu nampak. Jadi kamu bisa, misalnya kamu menyukai dia, kamu bisa melihat dari sikapnya dia, bagaimana dia terhadap kamu, dan bagaimana dia terhadap Tuhan Yesus, bagaimana dia terhadap orang tuanya, bagaimana dia terhadap teman-teman yang lain. Jadi kamu bisa melihat dia kudus atau tidak. Karena kudus itu nampak. Yang pertama yang pasti, itu kamu adalah kudus. Kamu ini Kristus, anak Kristus. Itu pasti kamu kudus. Itu sudah pasti ya. Jadi kamu anak Kristus, kamu kudus. Itu sudah pasti. Tetapi apakah kamu menjalankan hidup yang kudus? Itu nampak dari sikapnya. Ini pertanyaannya, bagaimana mencari pacar yang kudus? Kalau pacarmu orang Kristen, dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti kudus. Cuman sikapnya
Itu tergantung dari dia. Nampaknya apa tidak itu kamu bisa melihatnya. Yang kedua, pacaran yang kudus dimulai dari umur berapa? Dari SMP itu sebenarnya lebih baik untuk sekolah dulu ya. SMA belajar dulu, sekolah, kuliah. Nah itu penjajakan. Kalau kuliah itu sebenarnya sekolah dulu ya. Seperti tadi saya bilang, lebih baik pacaran itu sekali untuk seumur hidup. Jadi lebih baik pacaran itu pada saat kalian sudah lulus kuliah, di mana kalian sudah siap berkomitmen untuk menikah. Jadi kalau kalian sudah berkomitmen untuk menikah, kalian sudah fokus, sudah selesai sekolahnya, nah baru kalian fokus, baru kalian boleh untuk pacaran. Gitu. Paham ya? Ini yang ngasih pertanyaan apa kurang jelas? Sudah. Terus cara menghadapi pacar yang egois dan cara menghadapi pacar yang toksik ini sama. Egois dan toksik itu sama. Toksik itu mau menangnya sendiri, dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, di mana kalau orang berpendapat dia tidak pernah mau mendengarkan, dia merasa pendapat yang paling benar. Jadi kalau dikasih saran itu dia nggak mau, itu toksik. Pokoknya aku yang paling benar. Terus harus dituruti. Kalau sana nggak nuruti dia marah-marah, itu toksik ya kan? Jadi egois. Jadi egois sama toksik itu sama. Ngomong baik-baik sama dia. Aku nggak suka sama sikap kamu. Sikap kamu itu membuat aku menderita. Dalam artian pada saat kamu minta langsung hari itu juga jerek, aku nggak bisa. Mungkin aku masih harus mengerjakan PR, atau mungkin aku harus bekerja, atau aku mungkin harus belum pulang atau apa. Bilang baik-baik, aku nggak bisa. Kalau harus kamu jerek, atau kamu nggak mau mendengarkan aku, atau harus aku yang harus mendengar, nggak bisa aku. Ngomong baik-baik sama dia, jelaskan baik-baik sama dia, keluh kesahmu apa. Kalau dia tetap nggak bisa mendengarkan kamu, dia tetap nggak mau menerima saran dari kamu, ya lebih baik tinggal. Karena kalau dalam pacaran aja kalian berdebat terus, nanti pernikahannya kalian tuh akan di full oleh pertengkaran. Jadi orang yang toksik atau orang yang egois itu harus dihindari. Ya. Terus tip mencari pacar yang sesuai firman Tuhan itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan jika terlanjur jatuh cinta dengan orang yang salah? Oke. Pertanyaan pertama ya. Tips mencari pacar yang sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Itu tadi ya, kudus ya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tips mencari pacar yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup, yang tadi sudah saya jelasin ya. Tips mencari pacar sesuai firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sendiri tuh bingung saya. Tadi kan sudah mau jelasin ya. Firman Tuhan itu Alkitab itu kan, itu kudus. Ya, jadi kalau tips mencari pacar kamu bisa melihatnya. Nggak usah dicari kok pacar itu. Kamu melihat ini aja, kamu bisa lihat. Oh, aku suka. Kamu jajakin dia, sikapnya sesuai karakter Kristus enggak? Gitu. Nggak usah dicari pacar itu. Memang kamu mau cari pacar itu di mana? Kan pacar itu nampak. Ya toh? Mungkin kamu di dalam sekolah ada, atau kamu di dalam tempat kerja ada, atau kamu di lingkungan kamu ada. Jadi misalnya kamu gini kan kelihatan. Kamu mau cari pacar kamu di mana? Kan pasti nampak pacar itu. Jadi kalau kamu suka sama dia, kamu jajakin dia. Jajakin sikapnya dia. Cocok enggak? Terus kalau kamu ngobrol sama dia nyambung enggak? Kalau kamu ngomong tentang kebaikan Tuhan, misalnya jangan kayak gitu, nanti kita kayak gini. Terus dia gimana? Kalau enggak cocok, ya jangan dilanjut. Tuh ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika terlanjur jatuh cinta dengan orang yang salah? Belum pacaran kan ini, masih jatuh cinta kan? Nah, gak apa-apa, setiap orang pasti tahu pernah mengalami jatuh cinta dengan orang yang salah. Tetapi ini masih jatuh cinta kan, belum pacaran kan? Kalau pacaran itu susah, lepasnya harus dengan
komitmen. Tapi kalau cuma jatuh cinta dengan orang yang salah, bisa dengan berdoa. Tuhan, aku mencintai si A, tapi sikapnya itu kayak gini, nggak cocok. Atau orang yang salah itu maksudnya apa ini? Orang yang salah itu ambigu pertanyaannya. Orang yang salah dalam artian dia bukan anak Tuhan atau sikapnya yang salah. Ya pokoknya kalau dia bukan anak Tuhan atau sikapnya yang salah, kamu jatuh cinta sama dia, kamu tinggal berdoa aja sama Tuhan. Tanya, Tuhan, aku suka sama dia, tapi dia orangnya gini ya. Yang kalian unek-unek, kamu cerita sama Tuhan. Tuhan, kayak gini ya apa? Ya, saran saya lebih baik kalau kamu jatuh cinta dengan orang yang salah, jangan dilanjut. Kan enggak dia tok kan, cewek itu atau cowok itu enggak dia tok. Tetap aja berteman sama dia, tetap enggak apa-apa. Sambil kamu menjalani hidupmu, nanti pastilah kamu bertemu dengan orang baru, orang lain. Jadi jangan kamu paksakan mencintai orang yang salah. Jangan kamu paksakan untuk berpacaran dengan orang yang salah. Nanti kamu akan menyesal. Entah dia mungkin merusak tubuh kamu atau mungkin merusak mental kamu, kesehatan kamu, di mana kamu harus bahagia, di mana kamu harus mendapatkan dukungan, kasih sayang, perhatian, dan dia tidak bisa memberikan itu. Ya, jangan dilanjut, jangan pacaran, jangan sama dia. Tuh ya. Terus bagaimana cara jauh dari dosa? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara jauh dari dosa? Dosa apa? Bila kamu, ya tadi seperti yang tadi saya bilang, bila kamu telah berbuat dosa, kamu tahu itu dosa berarti ya. Berarti kamu mengetahui bahwa itu dosa. Kamu mengetahui bahwa itu salah. Bagus. Berarti Tuhan, Yesus, Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kamu, itu salah, itu dosa. Orang kudus itu pasti dikasih tahu sama Tuhan. Kamu anakku, hiduplah di jalan yang kudus. Bagus kalau kamu tahu kalau kamu jatuh dalam dosa. Nah, cara melepaskan itu adalah dengan berdoa. Tuhan, aku minta ampun. Dan aku berjanji aku gak akan melakukannya lagi. Tapi itu harus benar-benar dilakukan. Dan benar-benar berhenti. Dan benar-benar minta ampun. Supaya kalau kamu memang bisa minta ampun sama Tuhan ya. Saat kamu minta ampun itu penting. Saat kamu minta ampun itu membentengi diri kamu. Jadi saat kamu minta ampun, kamu benar-benar sudah lepas. Di mana kamu minta ampunnya harus bersujud sama Tuhan, berlinang air mata, berlutut. Perlu ya. Terus itu akan membentengi diri kamu dengan firman Tuhan. Membentengi diri kamu bahwa suatu ketika nanti bila ada celah dari iblis mengganggu kamu atau apa, inget-ingetin kamu tentang dulu kamu kan pernah kayak gitu, dulu kan kamu pernah berbuat dosa, kamu sudah, aku sudah bebas, aku sudah diampuni dan aku sudah tidak berdosa lagi. Jadi kamu iblis tidak bisa mengganggu aku ataupun merusak aku. Aku sudah melakukan pelepasan dan aku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu. Jadi tujuan kamu meminta ampun adalah untuk membentengi diri kamu. Supaya tidak menjadi celah atau sarana iblis untuk merusak kamu di kemudian hari. Oke. Bagaimana rasanya berpacaran? Waduh. Ini sudah pernah pacaran apa belum? Bagaimana rasanya berpacaran? Apa arti dari cinta? Tak jawab yang kedua dulu ya. Apa arti dari cinta? Cinta itu di mana seseorang itu membuat kamu jatuh hati. Jadi mungkin pertama nggak ada perasaan apapun. Tapi pada saat kamu mungkin melihatnya dari matanya atau dari apa, kamu langsung jatuh cinta. Itu namanya cinta. Atau mungkin kamu nggak cinta dia, tapi kemudian dia memberikan kamu perhatian yang tulus, kasih sayang, terus pokoknya dia tuh bisa meluluhkan hati kamu. Nah, akhirnya kamu timbul cinta. Itu cinta ya. Cinta itu muncul dengan sendirinya. Kadang nggak muncul, tetapi bisa muncul saat seseorang memberikan perhatian. Itu cinta. Nah,
Lalu bagaimana rasanya berpacaran? Tapi cinta itu juga ada cinta monyet ya, dalam artian kayak kalau masih muda itu cinta monyet dalam artian aku suka. Tapi nanti setelah beberapa bulan lah atau beberapa tahun bosan, ganti lagi. Oh aku cinta sama kamu, ganti lagi ceweknya atau ganti cowok orang lain. Jadi cinta pada saat kalian masih muda itu masih labil. Jadi masih bisa berubah-ubah. Nanti pada saat kalian sudah umur dewasa ya, umur 20-an, itu baru kalian tidak memikirkan tampang lagi, sudah tidak. Pokoknya kalian sudah gimana ya? Cinta kalian itu sudah fokus menata masa depan. Cinta itu tidak berasakan perasaan kayak melihat muka atau apa. Cinta kalian tuh sudah enggak berubah-ubah lagi. Sudah mantep sama ini ya ini. Enggak berubah-ubah lagi. Kalau cinta masih muda begini masih bisa berubah-ubah. Kelihatan ini suka. Nanti kalau enggak kelihatan lagi pindah tempat, kelihatan ini suka. Nanti kalau enggak kelihatan lagi pindah tempat, kelihatan ini suka. Bodoh kayak naik kelas. Di kelas 1, oh ini aku suka sama ini. Nanti kelas 2 pindah murid lagi, pindah teman lagi. Yang itu hilang sudah, kan enggak sekelas. Hilang perasaannya, suka sama yang di kelas 2. Yang naik kelas 3 lagi hilang. Nah itu cinta kalian masih seperti itu. Cintanya masih seperti itu kalau masih muda. Rasa cintanya seperti itu, ya cuma suka doang. Nanti kalau sudah umur kalian sudah mantap, ya umur 20-an baru kalian mantap. Ya umur 18 lah, umur 19 itu kalian sudah mantap. Kalau suka, oh belum lah, umur 20 kalian baru bisa mantap. Oh ini cowoknya, oh ini ceweknya. Itu baru mantap cintanya, nggak berubah-ubah lagi. Bagaimana rasanya berpacaran? Berpacaran itu, kalau kalian menemukan pasangan yang benar, kalian akan bahagia. Kalau pasangan kalian tidak benar, nah itu toksik. Dalam artian gini, kalau rasanya pacaran sama pacaran yang benar, dia bisa mendukung kamu, dia bisa membantu kamu. Jadi pada saat kamu belajar, pada saat dia memberikan support. Aku belajar dulu ya sayang. Lalu dia bilang, oh ya nggak apa-apa, belajar aja dulu. Tapi kalau pacaranmu itu toksik, aku belajar dulu ya. Lu nggak bisa dong, aku ingin menghabiskan waktu denganmu. Lalu waktu kita berkurang dong, nggak bisa, kamu nggak boleh pacaran. Terus aku nggak ada yang merhatiin. Kalau kamu belajar, aku sama siapa? Itu toksik. Itu membuat kamu akhirnya nggak belajar, karena kamu harus pacaran sama dia. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Itu pacaran tidak membuat kamu bahagia, tetapi membuat kamu malah dilema dan merusak diri kamu. Akhirnya ulangan kamu besoknya jelek. Jadi rasanya pacaran itu, yaitu tadi, pacaran kamu bisa bahagia dengan orang yang benar. Jadi jangan sampai salah pilih pasangan ya. Kalau pacaran dengan orang yang benar, kamu bahkan bahagia. Kalau pacaran dengan orang yang salah, kamu akan menderita. Tuh. Bagaimana cara orang tua menerima hubungan kita itu baik? Apakah putus dengan pacar? Apakah putus dengan pacar? Apa itu baik? Oh, gimana cara orang tua menerima hubungan kita itu baik? Orang tua itu, yang tadi saya bilang, orang tua itu mengetahui, sudah melewati fase-fase, jadi bisa mengerti, memahami karakter orang-orang. Ya, karena kalau kalian ini masih kecil-kecil, kalau orang tua tuh sudah mengetahui karakter, oh ini seperti ini, sudah ketemu berapa orang. Jadi kalau misalnya orang tua tuh sudah ketemu 10.000 orang, kalian masih ketemu 500 orang. Seperti itu. Jadi supaya hubungan itu baik ya. Jadi pada saat kamu mengajak pacar kamu ketemu orang tua ya. Orang tua tuh kalau misalnya cocok sama orang itu, enggak usah kamu ajari hubungan itu baik. Dia pasti akan suka. Orang tua tuh pasti akan suka dengan sendirinya. Oh aku suka sama pasangan kamu. Pasangan kamu orangnya baik. Mama lihat, papa lihat pasangan kamu bagus, cocok untuk kamu. Karena orang tua lah yang tahu sifat dan karakter anaknya masing-masing. Jadi orang tua lah yang tahu anaknya itu seperti apa. Jadi kalau sama ini, aduh kamu nggak cocok sama ini, cowok ini kayak gini nggak cocok. Waduh kamu nggak cocok sama itu. Nah, oh kamu cocok sama ini. Oh iya ini karakternya apa? Itu orang tua yang bisa menilai. Jadi nggak usah kamu suruh, nggak usah kamu minta. Bila memang dia cocok, orang tua tuh pasti akan suka dengan sendirinya.
Tapi bila orang tua tidak suka, ya seperti itu tadi Miss tadi bilang, harus bertanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, mama papaku nggak suka, kenapa? Tanya baik-baik juga sama orang tua. Apakah kalian nggak suka tuh kenapa? Mungkin apa, tak apa? Tanya baik-baik, kenapa? Gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana cara orang tua menerima hubungan kita baik itu baik apa? Ya seperti itu tadi ya, yang tadi Miss bilang ya. Apakah putus dengan pacar apa itu baik? Putus dengan pacar itu baik bila tidak cocok. Kalau memang tidak cocok, kenapa harus dipertahankan? Ya kan, yang ada akan malah menderita. Jadi bila pacar kalian itu nggak baik, ya lebih baik putus sebelum dilanjut ke pernikahan. Daripada nanti pernikahan ada cekcok, pertengkaran, atau kalian ngomongin aja lah pacaran. Misalnya pacaran tuh sampai berlama-lama tapi kalian menderita. Buat apa? Waste time, menghabiskan waktu. Lebih baik putus. Cari pacar yang berdoa, cari pacar yang berdoa minta Tuhan, Tuhan tolong aku cari pacar yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa buat aku bahagia. Itu ya. Terus cara menghargai yang lebih dalam. Cara agar tidak was-was dalam pacaran. Cara menghargai yang lebih dalam. Ya. Cara menghargai yang lebih dalam. Menghargai pacar. Ya, maksudnya cara agar tidak was-was dalam berpacaran. Nah, cara agar tidak was-was itu maksudnya tidak melakukan dosa dalam pacaran. Nah, kalian kan anak Tuhan, anak Kristus. Kalian itu kudus. Kalian mengetahui bahwa diri kalian itu kudus hanya untuk menjaga supaya tubuh kalian tetap kudus. Roh Kudus itu pasti berbicara sama kalian. Jangan nak, itu salah. Boleh nak, nah, itu boleh. Jadi kalian akan merasa nyaman dan tidak nyamannya itu dari Roh Kudus. Kalau kalian merasa nggak nyaman ya jangan dilakukan, gitu kan? Jadi cara agar tidak was-was dalam pacaran tetap aja nyantai aja, nggak usah was-was, nyantai aja. Kalau kalian merasa Tuhan gandengan tangan boleh enggak? Menurut kalian Roh Kudus berbicara boleh enggak sama kalian? Kalian kan kudus. Kalian kan kudus. Tanya sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pasti bicara. Tuhan, aku gandengan. Sama kamu gandengan, kamu merasa nyaman enggak? Sama kamu berpelukan, kamu merasa nyaman enggak? Nah, itu Tuhan Yesus sendiri yang akan berbicara sama kalian. Kalau kamu merasa enggak nyaman, jangan dilakukan. Tubuhmu itu kudus. Kalau kamu merasa nyaman, ya lakukan. Enggak apa-apa. Tetapi menurut firman Tuhan, kalau tubuh itu kudus, ya, kalau menurut firman Tuhan, bila kamu itu kudus, bait suci yang kudus, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan berpelukan, gandengan, ciuman pun Tuhan pasti akan berbicara sama kalian dan membuat kalian gak nyaman. Cara menghargai yang lebih dalam. Cara menghargai pacar ya. Cara menghargai pacar ya, yang lebih dalam itu menghargai siapa? Menghargai pacar yang lebih dalam. Ambigu, menghargai pacar yang lebih dalam. Dengan sikapmu itu ya. Cara menghargai pacar. Sebentar, apa ini? Cara menghargai pacar yang lebih dalam. Cara menghargai pacar yang lebih dalam. Bila kamu memiliki karakter Kristus, kamu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Nah itu. Jadi meskipun dia menyakiti kamu, pacar kamu itu, meskipun apa, kamu tetap bisa memperlakukan dia dengan baik, menghargai dia. Itu karakter Kristus. Tunjukkan bahwa kamu karakter Kristus, bukan karakter duniawi. Dimana kalau misalnya pacarnya marah terus kamu ikutan marah, atau pacarnya lagi ngambek terus kamu ikutan ngambek. Itu enggak. Kalau menghargai pacar itu ya, itu tadi. Kalau kamu memiliki karakter Kristus, misalnya pacarnya lagi apa, kamu tanya baik-baik. Kenapa? Kamu ada masalah apa? Cerita dong. Tuh. Atau dia ada curhat apa, dengerin, kenapa? Aku bisa bantu.
gitu. Atau misalnya dia lagi nangis atau apa, kamu dengerin, kamu peluk dia, kamu sayang, kenapa, ada apa, sudah ya tenang, cerita dong. Setelah dia cerita, kamu kasih dia nasihat, kamu kasih dia masukan. Nah itu menghargai, bukan malah memarahi balik ya. Jadi kalau misalnya pacarnya marah, kamu marahi, ya pacarnya ngambek, kamu malah ikutan ngambek, enggak boleh. Yaitu pertanyaannya ya, cara menghargai yang lebih dalam yaitu tadi, bila kamu kamu sendiri kan memiliki karakter Kristus, tunjukkan itu ke pacar kamu. Ya, hebat-hebat semua pertanyaannya, bagus. Saya suka kalau ditanya-tanya gini.